Ini yang kemarin juara 1 ini di lomba kawin dodok Banyuwangi ini teman-teman. Ini luar biasa sekali teman-teman, langsung dikawin ini. Untuk betina yang ada di kandang kita biasanya kita hibahkan, kita posting ya kan, hibahkan bekisar betina. Bagi yang suka silahkan ambil di kandang kami ya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi. Saya dari peternakan Areta Farm Banjarnegara yang beralamat di Sokanandi, Banjarnegara, Jawa Tengah. Saya di sini udah menekuni perbekisaran ya dari tahun 2021 sampai sekarang ya. Jadi saya mulai seneng itu sebenarnya udah dari tahun 2013, seneng ayam hutan ya. Tapi saya menekuni untuk menjadikan bekisar, menyilangkan ayam hutan dengan ayam kampung itu dari 2021. 2021. Iya, itu awal mula saya menyilangkan belajar istilahnya itu. Dengan sistem kawin dodok atau gimana ini Mas? Kalau dulu awalnya saya tetap pakai umbar gitu. Oh, diumbar tetap. Awalnya seperti itu, kita umbar bareng terus dan awalnya itu belum langsung jadi gitu. Itu mulai melalui proses. Terus ini Mas, menurut jenengan ini kenapa jenengan lebih tertarik budidaya bekisar daripada yang ori ini Mas? Kenapa ini Mas? Kenapa saya lebih tertarik ke bekisar? Karena yaitu dari sisi ekonomi itu kalau bekisar itu lebih cepat diproses ya gitu dibanding yang ori. Kalau ori wah luar biasa susahnya itu, dan itu bagi orang-orang yang berhasil itu saya salut itu. Kalau yang ori ya Mas? Iya itu luar biasa susahnya itu. Untuk produksinya sendiri saat ini bekisar jenengan ini setiap bulan bisa menghasilkan berapa ini Mas? Untuk satu bulannya ya kita rata-rata sekitar 30 ekor itu, 30 anakan. 30 anakan ini Mas, dengan harga anakan per ekornya berapa ini Mas? Kisaran berapa ini? Untuk per ekornya kalau yang harga bekisar biasa itu 100.000 per ekor. Kalau untuk yang putih atau blorok dan bekicem itu di harga 125 per ekor. 125. Iya. Ada jenis apa saja ini Mas bekisarnya Mas? Boleh di ini Mas? Kalau bekisar di sini untuk saat ini yang biasa sama yang bekicem. Seperti itu. Kalau yang putih itu jarang karena keluarnya saat ini masih blorok-blorok seperti itu. Belum bisa mencetak yang putih polos ini sementara ya Mas ya? Belum, ini masih dalam proses. Kalau ini jenis ayam buras berarti ya Mas, bukan bekisar ini Mas? Kalau ini buras, nah ini cikal bakal untuk membekisar yang bagus. Diawali dari pejantan buras yang kokoknya halus, panjang. Nah itu saudarinya dia kita silangkan dengan ayam hutan. Ayam hutan, nah tentunya ayam hutannya juga harus yang bagus, yang punya prestasi. Kayak ini kan kemarin juara dodokan di Banyuwangi. Juara berapa ini Mas? Ini juara 1. Juara 1 iya, dodokan ini ya, di Banyuwangi loh. Bayangkan di Banyuwangi jauh kita kesananya itu 1 malam itu. Oh ini cerita bekisar ini Mas, berarti iya. Betinanya itu nggak sembarangan ini ya Mas ya, harus. Iya, kalau nggak salah ayam kampung. Sebenarnya semua ayam bisa, tapi kita kan ikhtiar untuk mencari yang produksinya itu bagus. Nah kita dari buras yang jantan kokoknya halus panjang, nah itu yang kita cari. Betinanya kita kawinkan sama ayam hutan ori. Nah hasilnya ya biasanya itu ada yang bagus, ada yang biasa. Nah itu macam-macam. Tapi kalau ikhtiarnya udah maksimal kan nggak ada salahnya. Betul. Gitu. Kalau menurut Mas Budi ini peluang usaha budidaya bekisar ini
untuk pesaingnya ini sebenarnya masih bagus apa enggak Mas? Ini pasarannya Mas terutama. Untuk pasarannya ya, untuk pasarannya itu untuk saat ini bagus. Karena apa, persaingan di wilayah Baling Mas Cakep itu masih jarang ya itu. Biasa Mas Budi jual ini ke daerah mana saja ini Mas? Pemesanan yang terbanyak nih Mas? Untuk pemesanan yang terbanyak saat ini masih daerah Dieng ya. Daerah Dieng, terus Wonosobo. Itu seputaran ini aja, deket-deket. Untuk Banjarnegara sendiri ya banyak, tapi nggak sebanyak yang daerah Dieng. Dari pertama saya menggeluti perbekisaran, itu alhamdulillah untuk kebutuhan pokok ya kita ada istilahnya itu tumpang tindih dari sinilah, ambil dari uang bekisar. Dan untuk kandang-kandang ini ya, ini kandang kan harganya 300, 500, ini ada 10 mungkin di sana. Ini hasil dari bekisar. Dari bekisar ya? Iya, dari bekisar. Nah, kalau untuk apa? Oh iya, pernah juga kita beli laptop dari hasil ini, bekisar. Bekisar juga. Iya, karena waktu itu istri minta belikan laptop lah. Kita alhamdulillah ada bekisar anakan itu ada yang beli. Nah, hasilnya buat beli itu laptop. Laptop itu Mas. Ya, saya ingat itu laptop. Selain untuk kebutuhan sehari-hari ini Mas. Ya? Iya, iya. Pernah jual bekisar dengan harga fantastis mungkin berapa Mas ini tertinggi Mas? Benar, Mas? Untuk saat ini belum Mas. Belum. Karena kita ya, Mas? Iya, karena kita jualnya masih ocehan gitu. Jadi apa? Untuk harga yang fantastis itu kan udah jago itu ya. Nah, itu belum sampai ke situ. Ini untuk ayam hutan jenengan Sriwidari ini ya Mas namanya ya Mas ya? Iya betul, ini si Sriwidari. Ini ayam hutan lokal sini atau dari mana ini Mas? Untuk Sriwidari sendiri ini ayam hutan udah keras-kerasan ayam lokal sama Lombok. Nah, dia itu ada darahnya Lombok, ada juga lokal. Jadi setengah-setengah. Gitu, makanya dia mentalnya bagus kan. Ini dari betinanya yang Lombok atau pejantannya ini Mas? Pejantannya dari Lombok, betinanya lokal. Betinanya lokal. Iya. Sriwidari usia berapa ini Mas saat ini Mas? Ini sudah 3 tahun lebih lah. 3 tahun. Iya. Sekitar 3 tahun lebih ya benar. Ini termasuk andalan indukan dari kandang jenengan ini ya Mas ya? Iya betul. Andalannya pakai ini. Ini kemarin juara 1 ya Mas ya, kawin dodokan Mas? Iya, kelas kawin dodokan juara 1 di Banyuwangi itu. Teman-teman, Mas Budi mencoba mengawinkan kawin dodok dan sistem kawin dodok ini. Ini untuk pejantannya tadi ini. Ini salah satu pejantan kita ya. Salah satunya ya Mas ya. Ini bekisar ya Mas ya. Betina bekisar. Ini sudah untuk pancingan aja. Yang ketika untuk kawin kita pakainya ayam kampung. Iya, supaya ini untuk pejantannya sendiri usia berapa ini Mas? Ini udah 4 tahun Mas. 4 tahun ya. Ini salah satu pejantan yang ada di kandang Aletapa milik Mas Budi nih. Ini yang kemarin juara 1 ini di lomba kawin dodok Banyuwangi ini teman-teman. Nih luar biasa sekali teman-teman, langsung dikawin ini. Birahinya total loh teman-teman, luar biasa sekali. Ini kalau ada teman-teman yang tertarik ini dijual apa enggak ini Mas? Ayamnya Mas? Belum dijual Mas. Wah ternyata belum dijual teman-teman. Kenapa, pertimbangannya apa ini Mas? Kenapa belum dijual ini? Untuk pertimbangan sendiri kita ambil anakannya aja itu udah beli pejantan-pejantan lain. Nah itu kenapa harus dijual gitu? Pertimbangannya sendiri untuk mungkin mencetak atau mencari ayam sejenis seperti ini sulit, terus kalaupun anakannya dijual saja sendiri bisa menghasilkan lebih ya Mas ya ini ya Mas ya, gitu Mas teman-teman.
sayang kalau dijual. Sangat sayang sekali kalau dijual. Tapi kalau mungkin ada yang harganya tinggi, tetap berubah mungkin. Ya, Ini Mas Budi. Fantastis ya, kita pertimbangkan gitu. Tapi kalau dari jangka 10-5 itu biasa lah. Oh biasa ini teman-teman, kalau ayam hutan yang model seperti ini di harga 10 bagi Mas Budi itu sangat biasa ini. Ini luar biasa sekali. Karena sangat spesial. Ini kemarin juara 1 ini ya Mas ya? Iya, juara 1 di Banyuwangi kelas dodokan. Kelas dodokan. Ini teman-teman, ini Sriwidari nih. Sriwidari itu yang kemarin juara 1 kawin dodokan ini di lomba ayam hutan termasuk se-Indonesia kemarin ya Mas ini ya Mas ya. Termasuk se-Indonesia ini juara 1-nya ini Sriwidari nih. Nih. Tuh, lihat pejantan, lihat betina ini pejantannya langsung di Sriwidari itu langsung itu warnanya merah merona. Ini cuma posisi untuk tombelnya apa ini ya Mas ya? Tombelnya ini yang dipotong atau gimana ini Mas? Ini dipotong karena terlalu lebar, karena usianya udah agak tua, ya keplek kan nutupin mata, jadi kita potong. Oh, karena usianya terlalu tua, terus tombelnya ini menutupi mata ini sama Mas Budi inisiatif dipotong, tapi tidak pengaruh. Nantinya juga bakalan tumbuh, cuma nggak ini ya Mas ya, nggak sempurna lah ya Mas tumbuhnya. Nggak kayak dulu. Nggak seperti awalnya. Tapi soal mental jangan tanya ini. Ini Sriwidari juara 1 kemarin ini. Ini ayam hutan silangan antara ayam hutan hijau Lombok dengan lokal ini, lokal Banjarnegara, hasilnya seperti ini. Dari mentalnya itu bagus. Ini salah satu gacoan yang ada di kandang Areta Farm di sini. Nih teman-teman, Sriwidari ini teman-teman. Tuh langsung tuh ada betina itu langsung mode birahinya langsung muncul nih teman-teman. Nih luar biasa sekali. Postur tubuhnya juga lumayan besar menurut saya. Ini kalau punya ayam hutan seperti ini nih, untuk pengen ternak atau produksi ini sangat gampang banget teman-teman. Ini cukup punya pejantan 1 seperti ini aja udah bakalan mudah teman-teman ketika mau mencetak besar maupun yang ori. Kuncinya ya pejantannya ini yang mau dodok ini akan lebih bagus dan lebih efektif pastinya ketika mau beternak. Sriwidari mantap kok. Ini sama betina apapun mau ini Mas? Mau, sama jam ya apa? Cemani mau, sama yang putih mau, apalagi mah biasa. Kalau ori lebih mau lagi. Oh, ini nggak pilih-pilih teman-teman. Jadi Sriwidari ini semua jenis betina ini mau, walaupun diempat ya Mas ya. Ya oke, mantap Sriwidari ini. Selama menggeluti ayam bekisar ini, keluh kesahnya apa sendiri Mas, dengan yang menyenangkan atau yang menyenangkan maupun yang membuat jenengan susah? Oh iya. Jadi gini, untuk senengnya banyak sekali ya, karena kita bisa menyalurkan hobi kita, bisa dekat dengan ayam-ayam, itu suatu kegembiraan yang. Nah susahnya ini, kalau susah itu ada ketika dia sakit itu susah. Susahnya luar biasa. Terus ketika DOC bekisar itu udah banyak dan belum laku, itu juga susah. Pernah ngalami berarti? Iya, itu sampai berapa? 3 periode itu nggak laku-laku kayak gitu. Tapi alhamdulillah setelah itu lancar terus. Terus jenengan biasanya ini mengatasi bekisar yang betina itu gimana ini Mas? Karena kebanyakan konsumen ini cari yang jantan ini Mas. Oh iya. Untuk betina yang ada di kandang, kita biasanya hibahkan. Kita posting ya kan, hibahkan bekisar betina. Bagi yang suka silahkan ambil di kandang kami ya gitu. Untuk saat ini seperti itu. Dihibahkan itu dalam arti hanya ganti pakan atau gimana Mas? Apa gratis ini Mas? Gratis. Iya gratis, karena biar memancing mereka supaya suka gitu, lebih suka ke bekisar. Ini betinanya bisa diternak apa enggak gitu. Nanti kan mereka datang terus tanya-tanya. Nah di situ kesempatan kita untuk
memberitakan si bekisar itu. Berarti sebagian besar ini dihibahkan ya Mas untuk betina bekisarnya ini ya Mas ya? Iya, betul sekali dihibahkan. Biasanya kandang bekisar jenengan ini modelnya seperti apa Mas untuk peternak ini Mas? Kandang, artinya kandang gimana ini? Kandang untuk betina-betina mencetak besar ini Mas. Kalau saya lihat kan modelnya itu kandang baterai apa ya Mas ya? Untuk betina buras maksudnya ya. Untuk betina burasnya yang kita silangkan itu pakai kandang baterai. Nah, itu jadi kandang seperti itu tujuannya untuk mempermudah kita pengambilan telur dan kita seleksi dari babon satu ya dengan babon yang lain. Jadi urutannya jelas. Untuk telur ini, indukannya ini kita kasih kode ya gitu. Telurnya nanti menetasnya juga jelas kan. Arah-arahnya jelas. Jadi untuk si pembeli nanti kan tahu kualitas A seperti ini, kualitas B seperti ini, seperti itu Mas. Kandangnya kandang baterai. Nanti kita bisa lihat di belakang. Itu semisal ini teman-teman nggak harus kandang baterai kan bisa ya Mas ya, misalnya teman-teman nggak ada lahan gitu Mas. Oh, untuk itu sangat bisa Mas, karena bekisar itu tidak harus terpaku dengan kandang satu, tapi bisa kandang umbaran, itu bisa, bahkan kandang kotak kecil pun bisa, asalkan dia mau kawin kita bisa, seperti itu dok. Jadi prosesnya gampang kok, mudah dan simpel. Untuk mencetak bekisar sebenarnya yang bagus itu model kawin suntik atau kawin dodok alami nih Mas? Bingung itu Mas kalau karena saya menggeluti keduanya. Jadi kalau menurut saya itu sama itu nilainya sama karena kan tujuannya itu untuk menyilangkan ya, menyilangkan kan tidak harus dengan cara dodokan mulut ataupun kawin suntik, itu tidak harus, keduanya bisa dipakai dengan tanda kutip, yang penting kualitas betina dan ayam hutannya bagus itu aja. Seperti itu Mas kira-kira. Cuma ini teman-teman itu banyak yang khawatir ketika kawin dengan ayam kampung ini, resiko kepada pejantannya sendiri nih Mas, pejantan ayam hutannya ini Mas. Oh, jadi gini sebenarnya kalau kawinnya itu teratur, itu kalau mau kawin alami ataupun dodokan dan kita kawin dengan cara lain, itu sama saja. Oh, sama saja Mas. Iya. Kan pengaturan itu kawinnya itu tidak terus-menerus. Kalau kawin satu kali kawin itu kan bisa membuahi 3-4 telur. Nah, berarti kita harus 3 hari sekali aja itu. 3 hari sekali kita kawinkan, mau alami, mau dodokan itu sama aja. Oh, yang penting rutin ini Mas. Dan jangan lupa ayam hutannya tetap kita kasih nutrisi full itu. Nah, ini terkait nutrisi biasanya jangan kasih apa Mas dari segi vitamin atau pakannya sendiri nih Mas? Untuk vitaminnya kita biasa pakai B kompleks ya. Selain ada apa namanya sayur-sayuran, buah-buahan, kita pakai vitamin B kompleks dengan cara yaitu masukkan ke telur jangkrik. Oh, ke jangkrik. Kita masukkan ke jangkrik, kita kasihkan. Nah, seperti itu. Terus untuk jangkrik, ulet kita tetap rutin, tiap hari kita kasih, biar dia itu tetap jos lah istilahnya itu, stamina oke. Ini untuk cerita bekisar sendiri nih Mas, jenengan bisa menggambarkan nggak estimasi pendapatan jenengan 1 bulan pelihara bekisar ini Mas, dengan jumlah anakan yang terjual berapa, nominal dari harga berapa, bisa nggak ini Mas? Paling ini ya Mas, untuk macam mungkin Mas, apa namanya, kita pakai sistem jual terus kita kurangi pakan aja ya, mungkin seperti itu. Jadi untuk kita jualnya biasa 1 per bulan ya, tiap bulan menghasilkan minimal itu 15 ekor anakannya itu yang jantan. Berarti kita 1.500.000 itu kan kalau kali 100. Nah itu kalau untuk pakannya sebenarnya sedikit, paling di angka 300-an lah itu. Itu 10 anakan atau berapa tadi Mas? 15 dengan induk berapa itu Mas? Oh sedikit Mas, kalau di saya untuk 5 kan kita 30 anakan itu ya. Oh iya, 30 anakan kita dibagi 2 ya, 50-50 kan 50% 50% betina jantannya. Nah di situ betinanya itu cuman
sekitar 3 itu. Sekitar 3. Iya, sekitar 3. Yang rutin tiap bulan. Kan kita betinanya ada sekitar 12-an lah. 12. Jadi kita rolling terus gitu. Yang ini selesai produksi, ganti yang ini. Jadi kita ambil ya 3 sampai 4 ekor itu betina lah. Oke. Dalam 1 bulan berarti sekitar 15 anak jantan. Jantan ya, Mas, ya? Iya, itu. Dengan harga 100.000 per ekor. 100.000 per ekor itu. Terus itu biasanya usia berapa dijual, Mas, itu, Mas? Itu paling lama 1 minggu, Mas. Oh, 1 minggu kan berarti untuk biaya produksi makannya saja nggak terlalu. Iya, nggak terlalu tinggi. Ya, Mas, ya? Nggak terlalu tinggi. Tapi kan kita babonnya itu loh, yang betina-betina ayam kampungnya itu. Nah, di situ yang masih harus kita gali bagaimana untuk menyederhanakan makanannya supaya ngirit kayak gitu, Mas. Untuk pakannya sendiri biasanya kan katul atau apa, Mas, ini, Mas, untuk betina-betinanya, Mas? Untuk betinanya kita pakai katul, kita campur dengan konsentrat, terusan pakai fur itu petelur juga. Jadi kita aduk, kadang kita kasih gilingan jagung itu. Nah, di situ kita masih ngotak-atik supaya lebih ngirit ya itu. Berarti dengan posisi indukan jumlahnya berapa tadi, Mas? Untuk saat ini ada 12. 12. Estimasi pendapatannya itu sebulan itu sekitar 1.500.000-an ya, Mas? Ya? Iya, itu untuk sampingan sih, masih sampingan, belum pokok karena kita ada kesibukan lain gitu. Kalau kita udah maksimal di situ, wah, harus lebih maksimal lagi. Untuk betinanya itu ditambah supaya lebih banyak hasilnya gitu. Sebenarnya kalau ditekuni benar-benar terus dilakukan dengan partai yang mungkin lebih besar ya menguntungkan juga sebenarnya. Iya, sangat menguntungkan, Mas. Itu karena tidak membutuhkan lahan yang luas. Kita di emperan pun bisa. Di emperan rumah itu kan kita sistem kandang baterai itu kita kawinkan jodokan saja, atau kalau lebih efisien itu pakai suntik. Kawin suntik itu malah lebih banyak, nanti akan menghasilkan anakan lebih banyak. Jadi jantannya sendiri harus kualitasnya juga bagus ya, Mas, mentalnya ya, ini ya, Mas, ya. Ini, Mas. Iya, kalau untuk seperti itu harus jago yang lebih tua, lebih tenang ketika dipegang. Jadi dia ketika diurut ya keluar semennya itu lebih banyak gitu. Oh, ini sistem, kalau yang ini sistem kandang seperti apa ini, Mas, konsepnya ini, Mas? Kalau ini sebenarnya kandang untuk umbar saja sih. Ini yang model umbar berarti ya, Mas? Iya, untuk yang umbar. Ketika dia udah mulai mau produksi lagi ya kita pindah ke kandang baterai lagi. Oh, ini hanya untuk umbaran, ketika nanti siap produksi tetap dipindah di kandang baterai gitu, Mas? Iya, untuk mempermudah pemisahan telurnya gitu. Oke. Kalau yang di sana itu yang kandang baterai ini ya, Mas, ya? Ya, kalau yang di sini kandang baterai. Nah, ini yang model kandang baterai itu langsung biasanya bertelur itu jam-jam berapa ini, Mas, untuk betinanya ini, Mas? Untuk betina sendiri ada yang pagi jam 8, ada yang jam 10. Kadang ya ada yang jam sekarang ini. Nah, itu kan baru bertelur ini. Rutin berarti ini, Mas, ya, tiap hari jenengan panen gitu, Mas? Iya, tiap hari itu ada mungkin 3-4 butir telur kita panen. Ini harusnya lebih, Mas, kalau dalam 1 bulan bisa lebih dari, ya karena tadi faktor ininya, Mas, jantan betinanya itu sih ya, Mas, ya? Iya. Jadi ada istilahnya 50% betina, 50% jantan gitu. Setelah ini nanti dimasukkan ke mesin penetas itu ya, Mas, ya, nantinya ya, Mas? Iya, untuk ini kita kumpulkan lagi, kita drop di tempat nampan itu sampai 10 hari lah. Oh, maksimal 10 hari? Iya. Kumpulkan dulu gitu, Mas? Iya, per 10 hari itu kita masukkan ke mesin tetas. Jadi supaya apa ya? Itu tadi supaya kuning telurnya itu nggak rusak. Kalau lebih dari 10 hari dia rusak. Jadi ketika si ayam sudah menetas itu nutrisinya kurang gitu. Cerita tentang ayam buras ini, Mas. Ayam buras ini sebenarnya silangan antara ayam apa aja ini, Mas?
bisa tercipta ayam buras ini, Mas? Ayam buras sendiri itu kan artinya ayam bukan ras ya, bukan ras tertentu. Jadi kita di sini untuk menghasilkan kokok tentunya kita harus mencari bibit-bibit unggul dari berbagai macam ras ya. Kayak pelung itu yang panjangnya bagus, terus kayak ayam Bangkok itu yang empuk kayak gitu. Nah, di situ kita campur-campur sama ayam kampung, tentunya didasari dengan ayam kampung ya. Harus pakai ayam kampung gitu punya. Ayam kampung kita kawinkan dengan Bangkok, kita kawinkan sama ayam cemani itu yang kokoknya lengking. Terus kita lebih panjang lagi diisi dengan pelung. Nah, itu akan semakin empuk dan panjang itu. Ini untuk ayam buras jenengan sendiri ini prestasinya sudah dapat apa aja nih, Mas, yang ada di sini, Mas? Ya, alhamdulillah ini untuk ayam buras ternakan saya. Ini si Serayu ya. Ini tentunya si Serayu. Serayu tuh dapat juara 2 di Jogja, di Sleman lah, di Sleman. Terus juara 2 di Borobudur. Nah, terus ini si Selamanik. Nah, ini Selamanik ini baru 2 kali debut udah dapat nomor 3 terus loh. Nomor 3 terus. Di Borobudur juara 3, pas kemarin di Banyuwangi nomor 3 juga. Tapi dia kokoknya kokok pakem gitu, bukan kokok panjang. Kalau si Serayu kan masuknya lomba kokok panjang. Nah, kalau si Selamanik dia lebih ke kokok pakem. Dia lebih istilahnya itu 4 ketukan lah. 4 ketukan, terus suaranya enak, ujungnya nggak turun. Nah, itu yang dapat nominasi. Kalau dilihat dari segi usianya juga masih sangat muda ini ya, Mas ya. Untuk usia sendiri Serayu udah setahun sih sebenarnya. Iya, tapi prestasinya itu belum setahun kemarin. Pas umur 10 bulan sama 11 bulan. Dia udah berprestasi. Nah, kalau ini udah 11 bulan ini, mau setahun. 2 kali debut langsung nyabet juara 3 ini. Berarti ketika membuat ayam ras ini, buras ini harus benar-benar dipilih dari indukan yang berkualitas juga ya, Mas ya, nggak sembarangan, Mas. Iya, benar. Kita harus lebih selektif ya, karena dari segi suara itu sangat riskan sekali. Tidak sembarang ayam bisa ngisi gitu. Dipilih dari beberapa ayam itu yang suaranya halus-halus, enak kayak gitu, Mas. Bukan asal kita beli di pasar terus kayak dikawin-kawinkan, itu nggak masuk gitu. Untuk teman-teman, ayo merapat saja. Kita terbuka. Kita belajar bareng. Kita sama-sama mulai untuk berkisar itu. Pokoknya bagi siapa saja yang ingin belajar, ingin tanya, silahkan datang aja ke rumah. Dipersilahkan. Oke, itu aja mungkin yang dapat saya sampaikan mengenai perbekisaran. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada yang kurang sesuai dengan yang ada di lapangan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.